Jemaah sekalian, materi kita pada malam hari ini melanjutkan materi sebelumnya, masih seputar masalah hukum Islam yang kelima mengenai ibadah haji. Setiap kali kita mempelajari tentang haji ini, jangan lupa untuk selalu berdoa memohon kepada Allah. Dan suatu saat pula kita semua yang hadir ini semuanya diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji kepada Allah dan berziarah kepada Rasulullah SAW. Walaupun doa kita tidak dijawab oleh Allah di dunia, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan nanti ketika kita kembali ke akhirat dan kepada Allah kita tercatat sebagai orang yang mendapatkan pahala haji dan umrah dan ziarah kepada Rasulullah SAW. Ini jawaban. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas bahwa hukum Islam yang kelima itu haji, dan ini ditunaikan bagi yang mampu. Maksud dari kemampuan di sini apa? Dia katakan wal istita'atu an yamlikal insan ma yahtaju ilaihi fi safari ila haji dhahaban wa ruju'an min zadin wa markumin wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu fadilun jadu dzalika an maskanin wa dainin ma'am tariqi wa imkanis sayr. Yang dimaksud dengan mampu untuk tunaikan ibadah haji ini jika seseorang memiliki apa yang dia perlukan dalam perjalanannya untuk tunaikan ibadah haji, baik perginya maupun sampai dia pulang, berupa bekal, ongkos, kendaraan, kemudian juga biaya makan. Makan bukan hanya sekedar makan biasanya yang berangkat haji, tapi juga makan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya selama dia tunaikan ibadah haji. Jangan sampai dia berangkat haji, uang dia terbatas, dan dengan berangkat haji tersebut dia melantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ini berarti belum wajib haji ini dia, ya, belum wajib haji. Dan juga terkait dengan masalah tempat tinggal dan juga hutang. Jadi kalau dia punya harta cukup untuk berangkat haji 35 juta umpamanya. Ya, kalau sekarang kan rata-rata 35 juta. Ya, didaftar setiap tahun yang akan datang. Tapi pada saat yang sama dia punya hutang 40 juta. Wajib kan dia haji? Nggak wajib haji. Belum wajib dia tunaikan ibadah haji. Ya. Dia usul saja pembayaran hutangnya, boleh umpamanya asal hutangnya itu belum jatuh tempo, boleh dia daftarkan dirinya untuk
waiting list 15 tahun ke depan, sisa dari uang tersebut dia bayarkan langsung untuk bayar hutang. Siapa tahu nanti dengan seperti itu mudah-mudahan nanti pada saatnya 15 tahun kemudian dia punya harta yang cukup, ya, uang yang cukup untuk berangkat haji dan juga menyelesaikan hutangnya. Ma'amin tariq wa imkanis sayr, dan juga tidak hanya sekedar mampu secara finansial, ya, secara materi, tetapi juga situasi politiknya bagaimana, aman nggak perjalanannya, ya, ada peperangan nggak di sana. Jangan sampai dia berangkat haji tapi nanti umpamanya karena ada situasi politik yang tidak kondusif di sana, ya, dalam perjalanannya seperti yang terjadi pada masa-masa yang lampau, di mana jamaah haji dihadang oleh gerombolan pemberontak yang akhirnya menghabisi mereka umat Islam yang sedang menunaikan ibadah ini. Kalau sudah tidak aman kondisinya seperti ini, kawan, meskipun dia mampu, ya, wa imkanis sayr, dan memungkinkan untuk melakukan perjalanan tersebut. Ya, seperti kita jamaah haji Indonesia 2 tahun ini kan tidak memungkinkan untuk berangkat karena faktor pemerintah Saudi tidak mengizinkan dari sisi regulasinya. Nah, sementara dia sudah wajib haji, ya, sudah wajib haji, gimana ini? Wajibkan dia berangkat? Oh, kondisinya tidak memungkinkan, bagaimana dia berangkat? Nah, hanya saja andai kata, ya, ini kan banyak terjadi dalam 2 tahun ini, yang mestinya dia berangkat 2 tahun yang lalu karena COVID dia nggak jadi berangkat, kemudian dia meninggal. Ya, ini banyak terjadi. Ya, mestinya dia sudah masuk kotanya, harus berangkat. Cuman karena kondisi tidak memungkinkan, maka dia tidak bisa berangkat. Ya. Kemudian sampai kondisi tersebut saat ini belum tahu juga nih. Tahun ini kita belum tahu. Ya, mudah-mudahan saja kalau jamaah umrah kita yang saat ini sedang berangkat, ada beberapa puluh orang sedang berangkat, mereka aman-aman saja, dan kemudian pelaksanaan ibadah umrah juga tidak ada kendala, maka mudah-mudahan pemerintah Saudi pada tahun ini membuka pintu haji untuk umat Islam yang ada di Indonesia. Ya, mudah-mudahan ini bisa dilakukan karena kondisi saat ini memang tidak pasti, ya, belum jelas dengan segala macam situasi dan kondisinya. Ya. Nah, maka bagaimana kalau kemudian dia meninggal dunia sementara dia sudah harus berangkat, maka uangnya itu nanti tidak boleh langsung dibagi waris. Ya, uangnya itu ditarik dari bank, nah, kemudian disisihkan untuk menghajikan orang ini. Ya. Kalau 35 juta biasanya umpamanya untuk badal haji itu berkisar antara 7 sampai 10 juta upah orang yang di sana. Hubungin orang di sana, tolong hajikan bapak saya dan ini upahnya. Ya. Berarti diambil 7 sampai 10 juta tergantung kesepakatan. Taruhlah 10 juta berarti tinggal 25 juta. Nah, 25 juta baru masuk waris. Kenapa? Karena orang tuanya sudah mampu untuk haji, hanya saja terhalang karena situasi. Ya. Fa'ilam yaqdir 'ala dhahabi bi nafsihi, kata beliau, kalau dia tidak mampu berangkat sendiri, likibarin, karena dia sudah terlampau tua, au limaradin, atau karena sakit, la yujabuhu, yang memang penyakitnya itu secara kasat mata dalam hitung-hitungan medis tidak mungkin sembuh, struknya permanen, udah boleh buat, ya. Wajib alaihi an yastaniba, maka wajib bagi dia untuk mewakilkan, ya, kepada man yahuju anhu, orang yang berangkat haji untuk dirinya, dia wajib. Ya. Kalau memang dia sudah punya kemampuan, pernah mampu, tapi dia belum berangkat haji atau masanya belum tiba karena waiting listnya panjang, ya sudah. Ya, dia masih 5 tahun lagi ke depan. Tahun ini tiba-tiba umpamanya masih syar, ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Orang ini kemudian stroke, kata dokter, wah sepertinya permanen, tinggal tunggu waktu aja.
Padahal 5 tahun lagi dia bakal berangkat haji, dia sudah daftar. Nah, maka bagaimana yang seperti ini? Ya udah boleh buat. Kalau dia punya uang, ya dia upah orang untuk tunaikan ibadah haji atas nama diri. Belum meninggal Ustaz, nggak apa-apa belum meninggal. Selama memang sudah tidak lagi memungkinkan untuk berangkat haji. Nah, nanti mengenai teknisnya, kalau memang uang itu tidak terlalu mendesak, biarkan saja dulu. Siapa tahu 5 tahun ke depan ada karunia dari Allah, dia diberikan kesehatan, tidak untuk kemungkinan dia bisa tetap berangkat. Ya. Walau biujratin in wajadaha, meskipun harus biujrah, harus dengan membayar upah. Kalau dia punya kemampuan untuk membayarnya, jadi bisa diambil dari uang haji tersebut, ya, yang dia sudah dapatkan. Ini hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Karena dia sudah mampu. Wa kadzalika yajibul hijab min tarkihi man mata wa alaihi hujatul Islam. Ini kalau yang masih hidup, karena sudah terlalu lanjut usianya, nggak mungkin dia berangkat. Ya, didampingi sama anaknya nggak bisa juga, karena biayanya terbatas. Ya, karena nanti akan merepotkan siapa? Merepotkan jamaah haji yang lain. Mau ngurus makannya, ya, sementara orang mau ibadah masing-masing. Ya, jadi jangan kita titipkan ke KBIH, titipkan ke travel. Ini udah umurnya umpamanya 85, 90 tahun, ya sudah agak susah jalannya, jangan jadi dosa nanti. Ya, jadi bikin orang lain nanti jadi beban. Nah, kalau sudah seperti ini udah jangan dipaksain. Kecuali kalau ada anak yang dampingi, ada keluarga yang mendampingi, atau dia bayar orang. Pokoknya ini bapak saya sampai pulang sana, saya sudah bayar orang. Orang itu nanti saya upah per hari sekian untuk urus orang tua saya. Ya oke, nggak ada masalah. Ya. Nah, tapi kalau memang tidak mampu, ya sudah, jangan dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh, tapi bagaimana saya pernah mampu dulu? Ya sudah, kalau gitu hajikan saja. Ya, upah orang untuk menghajikan dirinya. Nah, begitu juga wajib dihajikan, ya, dibadal hajikan orang yang pernah wajib haji tapi dia nggak sempat haji, kemudian dia meninggal dunia. Jadi sudah kita bahas, ada pertemuan yang lalu. Ya. Tahun ini dia punya uang, ya, dapat umpamanya ganti untung. Nah, sekarang lagi musim ganti untung, banyak proyek-proyek, ya, dapat uang 3 miliar, nah, wajib haji dia sudah wajib haji. Pakai haji yang plus, ya, yang langsung berangkat tahun itu bisa, itu harganya bisa sampai 250 juta. 250 juta dibanding 3 miliar nggak ada apa-apanya. Ya, mesti bisa berangkat dia, wajib dia berangkat. Dia harus sisihkan karena ini kewajiban. Allah kasih 3M itu diantaranya untuk dia berangkat haji. Sudahlah, nanti aja lah, tahun depan nggak usah buru-buru. Ya saya sisihkan uang ini, tapi biar penuh. Subhanallah, setengah tahun bangkrut, uangnya habis. Ya, uangnya habis. Tahun depan masuk musim haji udah nggak ada uang lagi. Ya, tidak ada uang lagi. Ada uang ya 10, 20, 30 juta sisa-sisanya. Ya, nah, orang ini pernah wajib haji. Dia sudah pernah diberikan kemampuan oleh Allah. Kemudian dia meninggal. Berarti ada apa? Ada beban. Atau umpamanya nggak harus jatuh miskin, masih kaya, uangnya masih cukup, tiba-tiba dia meninggal. 6 bulan kemudian dia meninggal. Artinya orang ini sudah pernah wajib haji. Maka kalau ini terjadi, harta warisnya tidak boleh dibagikan dulu, harus disisihkan dulu utang kepada Allah. Ini yang paling utama, disisihkan. Berapa biaya untuk upah orang haji? Oh, 7 juta, 5 juta atau 10 juta, tergantung kesepakatan. Oke, nggak ada masalah, sisihkan. Karena dia sudah pernah wajib haji, jadi hutang. Ya, ini yang dimaksud pada dalika yajibul hijab min tarkihi
man mata wa alaihi hajatul Islam. Au yahujja anhu ahadun minal warathah, atau yang menghajikannya salah satu dari ahli warisnya. Jadi ada ahli warisnya mau haji, ya sudah saya mau hajikan orang tua saya. Boleh. Nggak pakai lupa. Ya masa anak sendiri pakai lupa? Ya kelewatan ini anak. Kita pakai lupa juga. Saya mau berangkat haji ke bapak, dia bilang sama siapa namanya, dengan saudara-saudara yang tadi, tolong dilupa. Ini anak nggak tahu diri, warisan orang tuanya, tapi masih pakai lupa. Maka boleh, ahli waris boleh menghajikan, tapi dengan catatan apa? Asal dia sudah pernah haji. Kalau dia belum pernah haji, tidak boleh. Dia dulu harus tunaikan haji. Nanti tahun depan waktu haji nanti baru dia boleh menghajikan orang tuanya. Atau umpamanya anaknya berangkat haji, tapi haji yang pertama, kan belum boleh untuk menghajikan orang tuanya. Di sana dia cari siapa? Dia cari orang-orang mukim di sana, dia upah. Kalau hajikan orang tua saya. Walaupun dia belum pernah haji, tapi dia upah orang lain yang haji nggak apa-apa. Yang penting orang yang menunaikannya ini sudah pernah haji. Nah, cuma hati-hati biasanya kalau yang model seperti ini, ya, karena di sana banyak juga mafia badal haji. Karena memang dasarnya mereka di sana bekerja cari uang. Ya. Untuk satu jamaah haji yang dibadalkan itu pelakunya hanya satu banding satu. Nah, ini kadang-kadang dia kumpulin semua, ayo siapa yang mau berangkat haji saya badalin. Ya badalin. Orang 5, satu orang yang melakukannya, ini tak bisa. Satu orang itu untuk menghajikan satu orang. Ya. Bisa satu orang mau tunaikan 5, karena haji itu kan cuma sekali. Gimana dia mau melakukan? Kalau sholat sih enak, mau yang sholat zuhur masih ada waktu. Kalau haji kan nggak ada, waktunya habis. Ya. Habis dia wukuf di Arafah, ya udah, nggak bisa lagi, nggak bisa untuk orang tua, selesai. Karena nanti setelah wukuf dia harus lempar jumroh, dia harus tawaf dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin melakukan 2 haji dalam satu tahun. Ya. Ini tentang kewajiban haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dan bukakan kepada kita pintu rezeki zahir dan batin, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kaya, sehingga insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk tunaikan ibadah haji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wujuhu ada nusukain, tata cara pelaksanaan ibadah haji. Ini kita akan simak, ya. Walaupun mungkin kalau bicara masalah puasa kita udah ada gambaran, tapi kalau masalah haji yang belum pernah berangkat haji atau umrah mungkin masih ngeblank. Tapi nggak apa-apa, kita baca saja. Setidak-tidaknya ada keinginan dalam hati Allah, mudah-mudahan saya bisa berangkat haji. Seperti itu saja, niat itu saya sudah untung, ya. Karena niat kita insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu ihram bil haji min Syawal ila tulu'i fajrin yaumin nahri. Wa yasul umrah ihram bil umrah fi jami'i sanah wa yu'addayani ala thalathati awjuh. Waktu berihram, waktu berniat haji itu dimulainya di bulan haji. Bulan haji itu bermula dari bulan Syawal, ya. Dan berakhir ketika terbit fajar di hari lebaran Idul Adha. Itu habis masa haji. Artinya mulai dari bulan Syawal sampai menjelang terbit fajar hari raya Idul Adha, kalau kita mau berniat haji sah. Cuma masalahnya orang kalau sudah berniat ihram untuk haji itu dia ada larangan. Ya, dia ada larangan, dan larangan itu tidak boleh dia langgar sampai dia tahallul. Ya. Maksudnya bagaimana? Jadi umpamanya kan katanya boleh niat haji mulai dari bulan Syawal. Ya. Dari bulan Syawal dia udah niat haji. Dia berangkat ke sana, dia pakai baju ihram. Karena orang kalau sudah berihram itu berarti dia sudah
nggak boleh lagi, nanti akan disebutkan di sini, nggak boleh dia gunting rambut, ya seluruh bulu yang ada di tubuhnya nggak boleh dipangkas, nggak boleh dicabut, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, ya, tidak boleh pakai apa namanya penutup kepala kalau dia laki-laki, perempuan nggak boleh pakai penutup muka. Nah, kira-kira sanggupkah dia dari bulan Syawal nanti sampai hari Arafah? Karena itu dalam sejarah jarang, kecuali kalau mungkin orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu itu kan karena berangkatnya dari jauh-jauh hari dan perjalanan mereka makan waktu 2-3 bulan. Nah, itu bisa jadi mereka bisa dapat pahalanya. Jadi semenjak dia berniat pakai baju ihram itu, berniat ihram itu nilai ibadah haji jalan. Tapi puncaknya kapan? Puncaknya hari Arafah. Nah, nunggukan hari Arafah itu bisa 2-3 bulan. Nah, karena itu biasanya kita jamaah haji umumnya tidak pakai. Bukan berarti boleh berihram haji itu dari bulan Syawal, harus dipraktekkan dari bulan Syawal, enggak. Ya, artinya ini adalah masa kalau kita berniat haji sudah sah. Tapi kalau ada orang umpamanya bulan Ramadan aku niat ihram untuk haji, enggak sah, jatuhnya umroh. Baru sah niat haji itu kalau diniatkan dari mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Sementara kalau ihram untuk umroh itu tidak dibatasi oleh waktu, sepanjang tahun bisa. Tapi kalau haji dia dibatasi oleh tempat, dibatasi oleh waktu. Ya. Jadi kalau ihram untuk umroh kapan saja, mau bulan Ramadan, mau bulan Rajab, mau bulan Safar, mau bulan Muharram, silakan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Bahkan bisa jadi kalau dia sanggup sehari itu dia bisa lakukan 2 atau 3 kali umroh, nggak ada masalah. Karena umroh lebih ringkas, lebih simpel dibandingkan ibadah haji. Ya. Nah, cara melaksanakannya ada 3 macam, ada 3 jenis ihram haji. Pertama ada yang paling afdol disebut dengan haji ifrad. Jadi umroh sama haji itu satu paket. Ketika kita wajib haji, kita juga wajib tunaikan ibadah umroh. Karena itu umroh tidak terlepas dari haji. Sebagaimana haji wajib seumur hidup 1 kali bagi kita kalau kita mampu, begitu juga umroh wajib seumur hidup 1 kali jika kita mampu. Jadi dia ibadah yang punya kewajiban tersendiri. Nah, ada yang namanya ifrad. Apa itu ifrad? An yuqaddimal hajja wahdahu. Fa idza faragha minhu haraja ila al-hil fa ahrama bil umrah. Yang namanya haji ifrad itu adalah haji dulu. Dia datang ke kota Mekah, langsung berihram berniat untuk haji, tidak pakai umrah. Selesai musim haji, sudah selesai tahallul, lepas dia baju hajinya, bertahallul dia, maka kemudian dia pergi lagi ke Adnal Hil, ke tanah suci, tanah halal. Ya, jadi kota Mekah itu para jemaah sekalian dan kota Madinah itu ada area haram, ada area halal. Area haram itu sudah ada batasnya, sudah ditentukan oleh Nabi. Ya, itu area haram, itu area suci. Tidak boleh ditumpahkan darah, tidak boleh kita cabut pohon-pohonannya, tidak boleh kita berburu, ya, tidak boleh kita melakukan perbuatan yang dilarang di daerah haram. Nah, di luar daerah haram namanya daerah halal. Yang paling dekat jaraknya itu adalah Tan'im. Tan'im ini adalah daerah halal terdekat di area kota Mekah. Karena itu para sahabat seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu beliau kalau ke Mekah, beliau nggak mau lama-lama, ya, nggak mau lama-lama. Tunaikan umrah, tunaikan haji, selesai beliau langsung keluar ke Mekah. Nggak mau lama-lama. Kenapa? Karena di kota suci Mekah itu semuanya dilipat gandakan.
pahala dilipat gandakan dan juga dosa dilipat gandakan. Maka beliau khawatir nanti justru dosa yang dilipat gandakan. Nah itu habis beliau beribadah langsung beliau keluar. Jadi jangankan berbuat dosa, terlintas di hati saja rencana busuk, itu bisa berbahaya. Ya, siapa yang ingin melakukan kebusukan, perbuatan fasik di situ, itu harus hati-hati. Ya, karena langsung dia. Karena itu para sahabat, mereka banyak di antara mereka cepat-cepat kalau masuk, karena khawatir tidak bisa menjaga diri. Ya, tapi ada lagi yang mereka ya, nyaman saja di sana. Karena mereka sendiri juga melihat bahwa banyak peluang-peluang untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan atau melipat gandakan amal pahala. Bayangkan sholat di Masjidil Haram itu nilainya sama ya, lebih unggul, lebih afdal dari 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Jadi luar biasa ya, ini keberkahan ya. Nah ini namanya haji apa? Haji ifrad. Dia haji dulu, selesai haji, kemudian dia umroh. Ini namanya haji ifrad. Ada lagi yang kedua namanya haji tamattu. Tamattu itu nyantai, senang-senang. Ya, ini biasanya digunakan oleh jamaah haji Indonesia. Bagaimana caranya tamattu itu? Wa huwa an yuhrima bil umrah minal miqat wa ba'dal faragh minha yatamatta bil mahdurat ila waqtil hajj thumma yunshi'u hajjan min Makkah. Ya, biasanya ini dilakukan jamaah yang kloter pertama. Apa yang mereka lakukan? Masuk ke Saudi itu langsung kemana? Ke kota Madinah. Ziarah dulu ke makam Rasulullah. Selesai ziarah makam Rasulullah, masuk ke kota Mekah. Saat dia masuk ke kota Mekah, di Bir Ali, di Jirona, dia pakai baju ihram dengan niat menunaikan ibadah umrah. Ya, ibadah umrah dia tunaikan. Sampai di kota Mekah, dia tunaikan ibadah umrah. Selesai, karena umrah itu singkat, ya, tawaf keliling Ka'bah 7 kali, sa'i 7 kali, kemudian gunting rambut, selesai. Ibadah umrah cuma begitu saja, nggak repot. Ya. Nah, selesai, dia tahallul, dia pakai baju biasa. Umpamanya ini dia lakukan pada tanggal 30 Zulqa'dah, berarti masih ada 9 hari lagi nih untuk mencapai Arafah. Dia pikir kalau 9 hari lagi saya pakai baju ihram ini, wah rasanya nggak tahan saya. Nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh gunting rambut, nggak boleh potong kuku. Nah, gimana kira-kira tahan nggak kita? Ya, repot. Walaupun boleh mandi, tapi nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai wangian. Ya, kumis saja kalau kita sudah lebih dikit kan repot, kita nggak betah. Kan begitu. Nah, maka dia kemudian bertahallul umrah. Jadi dia selesai dia umrah, dia bebas. Bebas selama berapa? Selama 9 hari. Kalau dia mau umrah lagi boleh, nggak apa-apa. Umrah lagi, silakan. Ya, umrah berangkat pagi, nanti zuhur selesai, gitu ya, nyantai. Nah, situasi ini dinamakan tamattu. Artinya nyantai. Nyantai itu artinya dia bersenang-senang, tidak harus terikat dengan larangan haji. Dari tanggal 30 itu sampai tanggal berapa? Sampai menjelang dia mewukuf di Arafah. Ini namanya haji tamattu. Karena itu kita lihat jamaah haji Indonesia sudah di kota Mekah, dia pakai baju batik, dia pakai baju biasa, ya, dia pakai seperti di Indonesia lah, ya. Nah, nggak apa-apa, nggak ada masalah, tidak harus pakai baju ihram terus. Karena apa? Karena hajinya haji tamattu. Umroh dulu, nanti pas menjelang tanggal 8, seminggu kemudian dia sudah pakai baju ihram. Pergi kemana? Pergi ke Mina. Dari situ dia ke Arafah. Biasanya jamaah haji reguler langsung ke Arafah tanggal 8 untuk menghindari macet. Karena kalau berangkatnya tanggal 9, oh macetnya luar biasa. Lebih cepat jalan kaki walaupun jaraknya 7 kilo dari kota Mekah, ya, 5-6 kilo
itu lebih cepat jalan kaki ketimbang bis. Karena saking macetnya tertutup semua jalan. Ya. Karena itu untuk menghindari macet diatur bis itu sudah keluar dulu dari kota Mekah pada tanggal 8. Ya. Kalau yang haji plus biasanya mereka diarahkan ke Mina. Karena sunnah bermalam di Mina pada malam Arafah. Tapi kalau jamaah haji reguler, ya biar nggak repot, mereka langsung di drop ke Arafah tanggal 8 itu untuk persiapan wukuf tanggal 9. Jadi mereka sudah standby di sana. Jangan nanti kececer nggak dapat Arafah. Kalau nggak dapat Arafah nggak dapat haji. Ya. Kalau nggak dapat Arafah tidak dapat haji karena Rasulullah bersabda al hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah pada tanggal 9. Ya. Nah, situasi ini disebut dengan haji tamattu. Ya. Saya ulangi lagi, haji tamattu itu umroh dulu, kemudian nyantai, baru ihram lagi untuk haji. Ini tamattu. Nah, tsalitsuha yang ketiga, nah haji tamattu ini tadi, yang kedua tadi, dia tunaikan hajinya berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari Mekah. Langsung dari hotelnya atau dari wismanya atau dari apartemennya. Jadi dia tidak keluar dari kota Mekah pakai baju ihram itu. Kalau yang tadi kan dia umrohnya keluar dulu ke Tan'im, ke Adnal Hill, ke lokasi yang tanah halal yang terdekat, sehingga dia tidak kena apa? Tidak kena tidak kena dam, tidak harus disembelih kambing. Tapi kalau haji tamattu ini dia kena denda, penalti dia. Kenapa penalti? Karena dia berniat hajinya dari kota Mekah. Nggak boleh niat haji dari kota Mekah ya. Kalau dia pendatang, niat hajinya harus keluar ke mikot. Nah, sementara mikotnya dia ini jauh. Kalau mau keluar, ya ke mikot, nah dia harus naik bis lagi keluar ke Jeddah atau ke Yalamlam. Ya. Nah, sementara pemerintah Saudi sudah tanggal 8, tanggal 7 itu, mulai bahkan dari tanggal 5 itu di perbatasan sudah diperketat. Nggak boleh orang kalau nggak ada surat keterangan haji nggak boleh masuk lagi. Diperiksa, ada paspor, ada surat apa enggak. Ya, itu udah nggak bisa lagi masuk. Jadi mau keluar masuk susah. Jangan nanti dia keluar supaya nggak bayar kambing, pas mau masuk nggak bisa lagi. Rugi dia. Hanya karena kambing harga sekian, dia ngumpulin uang sudah puluhan tahun nggak bisa masuk. Nah ini karena itu untuk ambil aman, dia tunaikan ihramnya di kota Mekah. Tapi nanti konsekuensinya dia harus bayar dam. Namanya dam tamattu. Ya. Nah, kalau yang haji ifrat tadi nggak kena dia, karena dia berangkat sudah pakai baju ihram dari luar kota Mekah. Waktu dia mau umrah, dia keluar dulu dekat, nggak jauh, tidak harus ke Yalamlam, ke Jeddah atau balik lagi ke Jirona, nggak, cukup di Masjid Aisyah atau di Tan'im. Nah, yang ketiga al-qiran, haji qiran namanya. Ini praktis dia, ya praktis. Hajinya dia kombinasikan dengan umroh, 2 in 1. Sama seperti kalau kita datang ke masjid, masuk ke masjid kita ini, sholat qobliyah isya sekaligus sholat tahiyatul masjid, dapat dua-duanya. Ya, dengan 2 rakaat, tidak harus 4 rakaat. Nah ini juga sama. Ya, ada namanya haji qiran. Apa itu haji qiran? Dia berniat haji sekaligus niat umroh. Masuk di situ. Umrohnya masuk include di dalam haji. Ania jemaah, dia gabungkan. Mayurimu bil haji wal umrah timaan. Dia berniat ihram haji dan umroh sekaligus bareng-bareng. Wa yakfihi a'malul haji. Maka cukup bagi dia melakukan amal haji. Tawafnya cuma sekali, cuma 7 kali selesai. Nggak perlu tawaf haji kemudian tawaf lagi umroh, nggak perlu. Kalau haji ifrat tadi kan tawaf haji tunaikan, kemudian nanti waktu dia umroh tawaf lagi untuk tawaf umroh. Tapi kalau haji qiran enggak. Ya, tawaf hajinya sudah mengcover tawaf umrohnya. Sa'i hajinya untuk sa'i umrohnya. Ya.
Nah, ini namanya haji qiran. Wa tandadul umratu tahtahu. Umrohnya masuk otomatis di dalam haji tersebut. Wa 'alal mutamatti wal qarin, dan untuk orang yang berhaji mutamatti, haji tamattu tadi, dan haji qiran tadi, dia kena dam, wajib bayar dam, ya. Malam yakuna min ahli hadiril masjidil haram walam yarji'a ilal miqat, selama mereka bukan penduduk kota Mekah. Kalau dia penduduk kota Mekah, maka tempat ihramnya dari tempat tinggalnya, nggak apa-apa. Tapi karena kita bukan penduduk kota Mekah, kita harus keluar dari kota Mekah, ya. Walam yarji'a ilal miqat, dan dia tidak kembali ke miqatnya, ya. Tidak kembali ke miqatnya. Tapi dulu waktu masih belum ketat-ketat, kalau sekarang kan sudah ketat semua. Kalau sudah masuk musim haji, ya, la hajja illa bitasrih, nggak sah hajinya, nggak boleh haji kalau nggak ada surat keterangan hajinya. Sehingga di setiap pos-pos itu ada pemeriksaan ketat sekarang, ya. Kalau zaman kami dulu tahun 98, ya, tahun 98 itu karena hajinya haji pelajar, ya, cari paket hemat. Daripada nyembelih kambing, berangkat lagi kita ke Jeddah, kan begitu. Kambing lumayan 2 jutaan, bisa jadi buat pelajar cukup berharga. Nah, jadi kalau itu ngakalinya gimana? Ya, akhirnya berangkat lagi kemana? Berangkat lagi ke Jeddah untuk melepaskan mensiasati supaya tidak kena dam. Jadi dam itu kalau dam haji qiran, dam haji ifrad bisa bebas kalau dia kembali lagi kemana? Ke miqat, ya. Baik. Nah, sekarang aktivitas haji. Aktivitas haji itu apa saja? Aktivitas haji itu 3. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau dalam sholat, rukun dan wajib sholat itu sama. Rukun sholat artinya adalah kewajiban sholat. Tapi kalau dalam haji, rukun berbeda dengan wajib. Kalau rukun itu pokok, wajib tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tidak bisa ditambah, tidak bisa digantikan, tidak bisa bayar dam, tidak bisa bayar denda. Hajinya tidak sah. Ini kalau rukun. Kalau wajib haji sama, hukumnya wajib harus ditunaikan, tidak boleh ditinggalkan. Hanya saja kalau dia situasinya tidak memungkinkan karena dia sakit dan lain sebagainya, boleh diwakilkan atau dia bayar denda. Nah, ini namanya wajib. Beda antara rukun haji dan wajib. Sama-sama wajib, hanya saja rukun itu tidak bisa diwakilkan, tidak bisa digantikan dengan denda. Tapi kalau wajib haji itu bisa tetap wajib juga, tapi bisa diwakilkan. Seperti umpamanya wajib haji itu, ya, diantaranya adalah bermalam di Mina. Bermalam di Mina setelah tunaikan wukuf di padang Arafah, itu wajib haji. Melempar jumroh itu wajib haji. Itu nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dia kena denda, ya. Nah, tapi kalau rukun haji itu tidak ada tawar-menawar, nggak bisa digantikan, nggak bisa dia wukuf umpamanya di padang Arafah, karena wukuf padang Arafah itu rukun haji. Kalau dia tidak wukuf atau gantikan baik, ya, aku tidak bisa hadir di situ. Kakek kita video call baik, oh tidak bisa. Harus badan gitu nih yang di Arafah itu, tidak bisa pokoknya kakek aku nanya mereka sebagai ganti apa? Sebagai ganti hukum di Arafah. Nah, ini beda antara rukun sama wajib. Nah, kalau sunnah ini kaitannya dengan masalah nilai. Kita akan lihat sekarang. Fa'arkanuhu khamsatun. Rukunnya ada 5. Yang pertama al-ihram. Yang pertama ihram. Ihram itu kalau bahasa wudhu nawaitunya. Kalau sholat usollinya. Kalau haji ihramnya. Artinya niat. Jadi orang berhaji itu harus berniat. Ya. Jadi kalau dia tidak niat, meskipun pakai baju ihram, meskipun sudah sampai di Mekah, meskipun sudah tawaf, meskipun sudah sa'i, meskipun sudah di Arafah, tapi dia tidak pernah berniat,
tidak tercetusnya dalam hatinya. Nah, ini Haji Padan ya, Haji Payah. Tidak ada apa-apa. Kan tidak nih. Innamal a'malu binniyat. Karena itu hati-hati kaitan masalah. Yang umroh juga begitu. Saya temukan banyak jamaah umroh kadang-kadang nggak niat, lupa dia pikir udah pakai baju itu sudah. Enggak, seperti kita sholat itu harus niat di awal. Waktu takbir, waktu wudu juga sama, harus nih. Kalau tidak dapat nilai apa. Karena fungsinya niat itu adalah untuk membedakan antara kewajiban dan sunnah, membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Itu tujuannya niat. Jadi harus dipertegas. Dan juga untuk memastikan bahwa kita melakukannya ini dengan kesadaran. Karena itu harus ada niat, ya. Itu yang pertama, al-ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau dia niat haji ifrad atau haji tamattu. Aku niat haji dan berihram haji karena Allah. Dilafazkan, tapi hati mengiringi. Ya. Setelah itu berarti dia sudah masuk start di dalam ibadah haji. Ya. Jadi kalau ada orang pakai baju ihram, ya, kemudian dia belum berniat, belum berlaku pada dia hukum larangan. Kenapa dinamakan ihram itu ihram? Karena sama seperti sholat, ada yang namanya takbiratul ihram. Apa artinya takbiratul ihram? Ucapan Allahu Akbar yang mengharamkan, kan gitu. Maksudnya mengharamkan apa? Yang mengharamkan hal-hal yang tadinya halal. Sebelum kita takbir halal, mau minum makan, mau minum halal, boleh. Ya. Tapi setelah takbir Allahu Akbar, makan nggak boleh, haram. Jadi berubah saja. Ente makan jadi haram, berdosa. Ya. Sebelum kita takbiratul ihram kita boleh ngobrol, kita bicara, silakan. Tapi setelah takbir nggak boleh lagi. Nah, begitu juga dengan ihram haji. Ketika kita cetuskan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, aku niat menunaikan ibadah haji dan berihram, maka otomatis berarti kita sudah mulai masuk dalam ibadah. Dan otomatis ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Apa larangan-larangan itu? Larangan orang yang sedang berihram. Kalau laki-laki, nanti kita akan sebutkan secara umum, dia tidak boleh pakai penutup kepala. Dia tidak boleh pakai baju yang berjahit. Ya, dia tidak boleh wangi-wangian. Dia tidak boleh menggunting, memotong rambut atau bulu yang ada di tubuhnya. Nah, ini termasuk larangan. Kalau yang perempuan, dia tidak boleh tutup mukanya. Ya. Dia tidak boleh sama seperti laki-laki. Ya, tidak boleh pakai wangian, tidak boleh gunting rambut dan lain sebagainya. Termasuk juga larangan tidak boleh membunuh binatang buruan, tidak boleh mencabut pepohonan yang ada di kota haram. Ini larangan-larangan dan juga berlaku fasik, ya, mengeluarkan kata-kata jorok, kata-kata yang tidak pantas. Ini semuanya larangan-larangan Ini sampai kapan nih? Nanti sampai kita tahallul. Tahallul itu kalau dalam bahasa sholat salam, ya, sebagai penutup. Ya, takbiratul ihram mengharamkan, dengan kita salam jadi halal lagi. Dengan tahallul juga sama. Nanti ditandai dengan menggunting rambut dan beberapa perkara yang nanti akan kita sebutkan, ya. Kemudian yang kedua, wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah. Jadi wukuf di padang Arafah ini mengandung dua hal. Satu, mengandung tempat. Tempatnya mesti di padang Arafah, nggak boleh di tempat lain. Dan di situ ada batasnya. Itu terlihat batas masuk Arafah, batas keluar dari Arafah. Disitulah kita wukuf. Nggak boleh di tempat yang lain. Ya. Jadi dari tanahnya
sampai ke udaranya. Jadi kalau ada orang dibawa pakai apa? Pakai helikopter, helikopternya berputar-putar di atas Arafah, sah nggak? Sah. Karena dia di wilayah Arafah. Kemudian berwaktu, waktunya terbatas. Bermula dari kapan? Dari semenjak waktu zawal zuhur. Tanggal 9, harinya harus tanggal 9 Zulhijjah. Berakhir kapan? Menjelang terbitnya fajar. Jadi itu waktu wukuf. Jadi kalau dia datang wukuf tanggal 9 tapi subuh jam 10, ya kena duluan biar ada rame-rame. Biasanya kakek kalau sudah tanggal jam 1 macet ini. Nah, anak-anak duluan biar setahun duluan ke Mekah. Keluarlah dia tanggal jam 10 dia ke Mekah, tidak wukuf di Arafah. Dan sebaliknya, berada di Arafah itu meskipun cuma sebentar, dengan kondisi sadar. Jadi ada mobil namanya di sana istilahnya mobil sholawat, mobil ambulan. Mobil sholawat itu keliling ya, dari rumah sakit ke Arafah, balik lagi ke rumah sakit ke Arafah. Jadi apa namanya, jamaah pasien yang jadi pasien rumah sakit itu dibawa kemana? Pas ba'da zuhur, ya, waktunya itu sampai kapan? Sampai menjelang tenggelam terbit fajar. Walaupun cuma sebentar, dia ada di sana. Ya. Jadi di Arafah itu meskipun cuma sebentar nggak apa-apa. Ya. Cuma semenit nggak apa-apa, dapat dia haji. Karena itu orang-orang yang berada di rumah sakit itu tetap diupayakan untuk ke sana. Kasihan mereka. Sudah jauh-jauh sakit, nggak bisa ke Arafah. Nah, selagi dia sadar, dibawa ke sana. Biasanya nanti dikondisikan oleh petugas-petugas sana, dibawa pakai ambulan. Ya, sampai di sana balik lagi, cuma sebentar lagi untuk sekedar wukuf di padang Arafah. Dan di Arafah sendiri ada keistimewaan yang luar biasa. Insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Allah yubalighna Arafah. Mudah-mudahan kita disampaikan kepada Arafah untuk tunaikan ibadah haji, dan mudah-mudahan insya Allah kita pun mendapatkan keberkahan dan ampunan Allah di hari Arafah. Al-Fatihah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir alaina wa ahlina wa ashabina wa azwajina wa dhurriyyatina as-sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin wa akrim alaina bis-sihhati wal 'afiyah wal ibadah wa al-umur wa husnul khatimah indal maut wa damil qawl fi ta'ati rasulika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ada titipan namanya kalender